Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Anak-anak sekalian yang kami banggakan, yang kami cintai, tidak bisa dipungkiri dan tidak bisa dilupakan betapa jasa para santri, para ulama dalam ikut memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Dalam mengisi kemerdekaan ini, jangan sampai justru yang mengisi bukan dari santri. Yang mengisi kemerdekaan ini haruslah santri sangat berperan. Karena ketika santri itu kuat, maka negara akan hebat. Saya teringat ada suatu hadis dari Ibnu Mas'ud. Beliau berkata, "Kunna ono sapa kita. Kunna ono sapa kita. Iku nanzu perang sapa kita ma'an nabi serta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa nahnu lan utawi kita iku syababun, pemuda." Ibnu Mas'ud bercerita bahwa Ibnu Mas'ud saat itu masih sangat muda diajak berperang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan kita saat ini pun harus berperang, harus jihad, harus berperang melawan kemalasan, melawan ketidakberdayaan, terutama generasi muda, melawan kealayan. Banyak sekarang generasi muda yang tidak lagi mengidolakan tokoh-tokoh muslim, pejuang-pejuang kita seperti Mbah Yai Wahab Hasbullah dan lain-lain, Mbah Yai Asy'ari, para kiai-kiai dan lain-lain. Tetapi na'udzubillah, banyak yang justru mengidolakan tokoh-tokoh non-muslim yang tidak jelas perjuangannya. Anak-anak, dalam kita berjuang tentu membutuhkan senjata. Dan disinilah anak-anak digulawentah ketika nanti berjuang kudu duwe senjata. Senjatanya apa? Sesuai dengan moto pondok pesantren kita. Apa motonya? Moto PJN. Ulangi lagi lebih semangat. Moto PJN. Itulah senjata kita. Ati'u, kita harus taat kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada Rasul. Semua ajaran Allah harus kita yakin, kita perkuat akidah kita, syariat kita, akhlak kita harus kita perkuat. Inna dina indallahil Islam. Harus kita perkuat. Wajibtu, anak-anak harus bersungguh-sungguh, harus mempunyai cita-cita yang tinggi. Untuk saat ini, tanamkan dalam diri kalian. Dalam diri kalian harus ditanam. Aku besok kepingin jadi polisi, jadi presiden, jadi menteri, jadi politikus, jadi lawyer, jadi pengusaha, jadi petani, jadi pengusaha, jadi bunyai, jadi pak yai, apapun itu. Semuanya boleh dalam rangka memperjuangkan agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Cita-cita kalian wajib tuh harus terus diiringi dengan doa. Anak-anak di pondok pesantren setiap hari sholat duha, sholat tahajud, setiap habis sholat anak-anak wirid berdoa. Itu mungkin saat ini anak-anak belum merasakan. Dalam rangka nabung, ibaratnya nyelengi. Saiki celengane dongone akeh, kerentek ke cita-citanya kita gantungkan di bidang yang tinggi. Itu luar biasa. Tapi suatu ketika anak-anak ada di medan laga, maka anak-anak akan mampu berjuang karena senjatanya sudah kuat. Yang ketiga adalah apa anak-anak? Wala takasal. Tidak hanya punya keinginan yang kuat, tetapi harus diimbangi dengan semangat kerja, semangat juang, motivasi yang kuat itu wala takasalu. Jangan anak-anak bermalas-malasan. Alhamdulillah, kalau kita lihat semua anak-anak ini luar biasa semuanya. Ibu bangga pada kalian semua, Umi bangga pada kalian semua. Anak-anak, terakhir ada hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Anas. Sahabat Anas mengatakan ada 70 orang seorang Ansor yang tinggal di masjid. Mungkin kalau saat ini sama dengan di pondok. 70 itu adalah kalau di situ disebutkan di hadis itu Al-Qurra, dia ahli dalam Al-Quran.
Ada yang mengatakan hafal Al-Quran, para penghafal Al-Quran. Suatu ketika petang 70 Al-Qurra itu keluar dari masjid. Keluarganya mengira Al-Qurra itu masih tinggal di dalam masjid. Dan orang masjid mengira bahwa Al-Qurra itu sedang pulang ke kampungnya, pulang ke orang tuanya. Tetapi apa anak yang dilakukan oleh Al-Qurra itu? Ketika menjelang petang dia pergi untuk mencari kayu. Dan kayu itu kemudian dijual. Setelah dijual hasilnya diberikan kepada ahlus sufah, yaitu orang-orang fakir dari kalangan muhajir yang belum punya pekerjaan dan jauh dari keluarganya. Dia ahlul Quran. Ibaratnya kalau sekarang dia bisnis. Anak-anak, betapa bahagianya, betapa bangsa ini akan semakin hebat ketika nanti yang mewarnai semua yang ada di bangsa Indonesia ini adalah ahlul Quran. Kamu lihat sekarang di Instagram, YouTube, banyak sekali kan orang-orang yang maaf seperti Taki Malik misalnya. Dia seorang ahlul Quran, dia penghafal Al-Quran 30 juz, tetapi dia juga pengusaha. Anak-anak luar biasa, anak-anak semua adalah ahlul Quran. Kalau ahlul Quran sudah otomatis ahlullah. Jadi anak-anak marilah yang lebih semangat lagi, yang lebih termotivasi lagi untuk menuntut ilmu di Pondok Cemerlang An-Najah. Kami yakin, seyakin-yakinnya masa depan anak-anak akan mewarnai bangsa ini, terutama untuk perjuangan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya yakin anak-anak semua adalah generasi yang sukses, generasi yang cemerlang. Sesuai nama pondok kita, Pesantren Cemerlang An-Najah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.